warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Maulida dengan NIM 2204075020004 dari kelas M221 nomor 24. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang saya pahami selama belajar dengan dosen praktisi, yaitu Ibu Tisha, serta kesan-kesan saya belajar bersama dosen praktisi, juga motivasi untuk diri saya sendiri. Materi yang pertama yaitu asesmen pembelajaran. Nah, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik. Asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Nah, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi. Adapun perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama yaitu memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Adapun langkah-langkah penyusunan tes hasil belajar. Yang pertama itu merumuskan tujuan tes. Yang kedua, menentukan bentuk pelaksanaan tes. Yang ketiga, menyusun sebuah kisi-kisi. Yang keempat yaitu penyusunan instrumen tes. Adapun langkah-langkah penyusunan tes hasil belajar. Yang pertama, tes hasil belajar harus mengukur secara jelas. Yang kedua, butir-butir soalnya harus merepresentatifkan. Yang ketiga itu, bentuk soal yang dikeluarkan hendaknya bervariatif atau beragam. Yang keempat yaitu tes hasil belajar dan didesain sesuai dengan kegunaannya. Yang kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas dan dapat diandalkan. Yang keenam, tes hasil belajar harus dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan belajar. Adapun penyusunan instrumen non-tes, yang pertama yaitu menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua, menulis instrumen, menentukan skala instrumen. Yang keempat, menentukan sistem penskoran. Yang keempat, menilai instrumen. Yang kelima, merakit instrumen. Yang keenam, yaitu melakukan sebuah uji coba. Yang ketujuh, yaitu menganalisis hasil uji coba. Yang kedelapan, yaitu memperbaiki instrumen. Dan yang kesembilan, melaksanakan pengukuran. Dan yang terakhir, yaitu menafsirkan hasil pengukuran. Nah, materi yang kedua yaitu instrumen non-tes. Nah, non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nah, teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan menggunakan tes. Nah, pada umumnya digunakan untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sikap sosial. Nah, adapun bentuk-bentuk teknik non-tes, yang pertama itu observasi, yang kedua kinerja, yang ketiga proyek, yang keempat penugasan, dan yang kelima portofolio. Adapun asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif bertujuan untuk memberikan sebuah informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Nah, untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen sumatif bertujuan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya itu asesmen formatif untuk guru. Gunanya yang pertama yaitu mengawasi pembelajaran murid. Yang kedua, memastikan perkembangan murid. Dan yang ketiga yaitu mengecek pemahaman murid. Nah, asesmen formatif untuk murid. Yang pertama yaitu mengevaluasi pembelajaran sendiri. Yang kedua yaitu membangun pengetahuan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan. Nah, adapun asesmen sumatif untuk guru. Yang pertama untuk mengukur apakah murid tidak memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran mereka. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, asesmen sumatif untuk siswa atau murid yaitu yang pertama, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit dari pembelajaran.
Materi yang ketiga yaitu menganalisis validitas dan reliabilitas instrumen non-tes. Nah, validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Valid atau sahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak kita ukur. Nah, di sini reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Nah, suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Reliabilitas sama dengan angket kepercayaan. Yang dimaksud dapat dipercaya adalah seberapa besar kita bisa mempercayai hasil tes yang bisa kita dapatkan, atau juga seberapa besar tingkat kesalahan yang muncul ketika seseorang mengerjakan suatu tes. Nah, selanjutnya yaitu hubungan validitas dan reliabilitas. Validitas itu kesesuaian antara konsep dengan kenyataan, sedangkan reliabilitas itu kesesuaian hasil-hasil pengukuran. Nah, pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, di sini angket adalah lembar isian yang menanyakan informasi data diri atau pendapat tentang sesuatu. Adapun ciri-ciri angket, yang pertama itu menggunakan skala Likert, yang kedua untuk mengukur persepsi atau pendapat atau sikap. Yang ketiga itu bisa berupa pernyataan atau pertanyaan. Satu angket hanya digunakan untuk mengukur satu tujuan saja, biasa berupa hal negatif ataupun hal positif. Nah, pertemuan yang keempat yaitu penilaian afektif. Ranah afektif atau biasa disebut dengan sikap merupakan bentuk emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan. Nah, penilaian ranah afektif ini juga erat kaitannya dengan sikap dan minat yang dimiliki peserta didik. Misalnya, sikap percaya diri, tanggung jawab, sopan santun, kedisiplinan, jujur, kerjasama, dan sebagainya. Nah, adapun karakteristik ranah afektif, yang pertama itu sikap, kedua minat, ketiga konsep diri, keempat nilai, dan yang kelima moral. Nah, adapun penilaian aspek afektif dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen afektif. Nah, instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur domain afektif yaitu diantaranya dengan menggunakan skala sikap, observasi, laporan diri, dan wawancara. Nah, adapun 10 langkah pengembangan instrumen penilaian afektif. Yang pertama yaitu kita menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua itu menuliskan instrumen. Yang ketiga menentukan skala instrumen. Yang keempat menentukan sistem penskoran. Dan yang kelima menelaah instrumen. Keenam merakit instrumen. Yang ketujuh melakukan uji coba. Yang kedelapan menganalisis instrumen. Yang kesembilan melaksanakan pengukuran. Dan yang kesepuluh terakhir yaitu menafsirkan hasil pengukuran. Nah, penilaian afektif sikap bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan peserta didik. Kecenderungan peserta didik dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh peserta didik. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Nah, adapun kegunaan penilaian afektif yaitu pertama untuk memperoleh informasi minat peserta didik. Minat peserta didik terhadap suatu pelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran. Yang ketiga, menentukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang keempat, yaitu untuk mengungkapkan nilai individu. Selanjutnya pada materi yang kelima yaitu penilaian psikomotor. Nah, psikomotor berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi. Psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan sebagai dari tercapainya kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, psikomotor dapat dibedakan menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi,
Yang keempat, artikulasi, dan yang kelima, naturalisasi. Nah, adapun aspek-aspek penilaian psikomotor, yang pertama, kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan-urutan pengerjaan. Yang ketiga, kecepatan mengerjakan tugas. Dan yang keempat, keserasian bentuk dengan yang diharapkan atau kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu beberapa prinsip yang harus diaplikasikan dalam penilaian psikomotor, yaitu pertama, kontinuitas, yang kedua, keseluruhan, yang ketiga, objektivitas, yang keempat, kooperatif. Adapun bentuk-bentuk penilaian psikomotor yaitu penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian kinerja. Nah, selanjutnya yaitu materi yang keenam, penilaian autentik. Adapun definisi dari penilaian autentik yaitu penilaian yang bermakna, pengukuran yang bermakna atas hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid. Nah, adapun ranah kognitif yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Adapun ranah afektif yaitu penilaian diri, penilaian antar teman, observasi, dan jurnal kelas dan wawancara. Nah, adapun ranah penilaian psikomotor, yang pertama, penilaian kinerja atau ujuk kerja. Yang kedua, penilaian produk. Yang ketiga, penilaian portofolio. Dan yang keempat, penilaian proyek. Adapun jenis penilaian portofolio, yang pertama itu portofolio kerja atau memantau proses siswa dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu portofolio dokumentasi, yaitu memantau perkembangan dan capaian hasil belajar siswa. Yang ketiga, portofolio penilaian, yaitu menilai hasil akhir terbaik siswa. Kesan selama mengikuti perkuliahan bersama Ibu Tisha sangat berkesan, seru, dan menyenangkan. Banyak ilmu dan pengalaman yang bisa saya ambil dari Ibu Tisha. Tidak hanya tentang materi saja, tetapi tentang kehidupan di luar atau pengalaman pribadi Ibu. Terima kasih Ibu selama 6 pertamanya dengan kami. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa kami terapkan, dan semoga semangat terus mengajar, sehat selalu Ibu. Dan adapun kata motivasi yaitu tetaplah percaya bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah kemenangan besar. Jangan takut pada kegagalan, karena dari sanalah kamu belajar dan berkembang. Ingat, keberhasilan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan terus-menerus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.